Bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat, dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul mengingatkan kita. Yang kedua, wa taksuruz zalazil, banyak terjadi zalazil, zilzal gempa, zalazil gempa. Maka kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah digoncangkan bumi itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dia menggoncangkan lalu keluarlah isi yang ada di dalamnya. Dulu terjadi juga gempa, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi di banyak-banyak tempat. Bahkan gempa tak lagi terhitung, hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul mengingatkan kita. Apakah dengan terjadinya ini lalu kita stres, setelah ini lalu kita tidak beraktiviti, lalu setelah ini kita tidak lagi beramal? Bukan begitu makna memahami tajuk kajian kita ini. Dengan memahami tanda hari kiamat, bukan menyuruh kita berhenti bekerja, bukan menjadikan kita menjadi tidak bersemangat untuk mencari nafkah, malah judul tajuk kita siang ini membuat kita semakin bersemangat untuk beramal soleh, karena kita akan tetap mati menghadap Allah, maka yang dibawa serta adalah amal-amal. Makanya dalam sebuah ungkapan, bukan hadis Nabi, i'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu wada, seakan-akan kau mati besok. Maka siang ini kita salat zuhur pukul 1:30, maka seakan-akan inilah zuhur yang terakhir. Saya akan sampaikan tazkirah ini dalam 60 menit. Selepas itu kita akan buka soalan, kita akan jawab masalah-masalah yang ditanyakan terkait dengan tajuk kita sebahagian besarnya. Maka selepas mengkaji tajuk tanda-tanda hari kiamat, bukan membuat kita lalu berhenti beramal, tapi membuat kita makin bersemangat beramal, kerana ternyata alam akan berakhir, rumah yang besar akan hancur, kereta tak dibawa serta, yang dibawa hanyalah illalladzina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Lain daripada itu tinggal. Maka bagi sesiapa saja yang ikut tajuk kajian kita ini, selepas ini bertambah amalnya, bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, itulah orang yang berhasil. Adapun selepas ini tak ada perubahan apa-apa, biasa sahaja, maka termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, orang yang mubazir adalah ikhwan, saudara-saudara syaitan. Mengapa begitu? Dia sudah mubazir waktu, dia sudah mubazir energi, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Padahal ayat-ayat yang kita baca, idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah imannya. Dari dua tanda ini ada perbezaan. Tanda yang pertama tidak tampak, ilmu dicabut, tidak nampak mana ilmu yang dicabut, mana ilmu yang kekal. Yang kedua, zalazil, gempa, ini nampak, bisa dirasakan. Berapa skala Richter, ini semua orang tahu, bahkan bergoncang, ada kaca yang pecah, ada dinding rumah yang retak. Itu terjadi belakangan ini, lebih banyak lagi signal pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri dunia ini. Lalu kemudian berikutnya adalah wa yataqarabuz zaman, zaman, masa, waktu, yataqarab, saling mendekati. Apa makna saling mendekati?
tidak lagi terasa. Baru saja hari Jumat, esok hari kita sudah solat Jumat. Baru saja Idul Adha, kita sudah membeli kambing dan sapi untuk Idul Adha berikutnya. Baru saja lepas Idul Fitri, sudah bersiap-siap lagi hendak memasuki bulan Ramadan. Itu kita rasakan sekarang. Apakah sebenarnya waktu itu berkurang? Waktu tidak berkurang. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Dari dulu sampai begitu. Lalu mengapa terasa yataqarabuz zaman? Kerana ada alat-alat yang membuat kita merasa cepat. Dengan tumbuhnya alat-alat elektronik, datangnya internet, sehingga zaman begitu cepat tak terasa. Dulu orang duduk lama terasa, baru berakhir petang hari. Tapi hari ini tak terasa. Petang siang malam, petang siang malam berputar begitu cepat. Wa yataqarabuz zaman. Maka ini kita rasakan makin hari makin kuat. Apa yang ada pada kita masa kecil dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Permainan-permainan anak kecil seperti layang-layang, seperti gasing dan lain sebagainya. Orang sudah bermain digital semua, dan hilanglah permainan yang mengambil masa waktu ini. Lalu kemudian waktu semakin pendek, dan puncanya adalah orang sudah tidak lagi peduli kepada jiran tetangga, tak lagi memperdulikan masa, sehingga hilanglah apa yang diberikan Allah. Padahal Allah SWT berikan masa ini, dan kita semua akan ditanya tentang masa yang sudah kita pakai. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser, pindah di satu tempat lain, hatta yus'al, sampai hingga ia ditanya. Pertanyaan banyak. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, kamu akan ditanya tentang banyak pertanyaan, tapi satu di antara pertanyaan itu adalah an umrihi fima afnah, umur kemana saja kamu pakai. Maka pertanyaan yang paling banyak tak dapat dijawab oleh manusia adalah umur, usia, kemana saja kau pakai yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarabuz zaman, waktu semakin dekat. Yang keempat, wa tazharul fitan, banyak terjadi fitan. Fitan jamak daripada fitnah. Fitnah terjadi. Berbagai macam fitnah terjadi. Kita lihat ada fitnah Sunni Syiah, ada fitnah khalqil Quran, ada fitnah Ahmadiyah, ada fitnah Khawarij, ada fitnah Rafidah. Berbagai macam fitnah. Fitnah di grup WhatsApp, fitnah di Facebook, fitnah di Twitter, fitnah. Ini fitnah makin banyak. Dulu orang datang menceritakan aib orang lain, hanya berdua saja dia dengan jirannya. Hari ini orang berkelompok-kelompok membuat grup-grup fitnah, hingga semakin besar, semakin habis waktu disebabkan itu semua. Dulu orang bila ingin memfitnah, maka dia datang ke suatu tempat, tapi hari ini dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia sudah mampu menyebarkan fitnah-fitnah. Makna fitnah ada dua. Yang pertama, tohmah, tuduhan tanpa bukti. Yang kedua, makna fitnah adalah membunuh. Makna fitnah adalah menyiksa. Banyak penyiksaan. Berapa kali kita tidak sanggup menyaksikan video bagaimana penyiksaan muslimin di Rohingya. Bagaimana anak-anak gadis Rohingya dijual, lalu kemudian di India dijadikan sebagai orang-orang tidak baik. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Burma kepada muslimin Arakan Rohingya. Bagaimana kemudian yang terjadi di Palestina hari ini, sampai hari ini tetap berlanjutan terus. Na'udzubillah. Maka betul kata Nabi SAW, kalau sudah dekat masa hari kiamat, maka yang terjadi adalah yaksurul fitan, maka banyaklah fitnah terjadi. Makanya selalu sebelum salam kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan kami daripada azab jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan kami dari fitnah hidup dan mati. Fitnah mati, azab. Dua fitnah mati, azab kubur dan kemudian azab di akhirat. Tapi ada fitnah yang luar biasa, fitnatul mahya, fitnah ketika dalam hidup.
hidup pun dia sudah merasakan fitnah-fitnah yang luar biasa. A'udzubillah. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu yaksurul haraj. Haraj, kata Nabi, wa huwal qatlu, pembunuhan yang banyak. Bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat. Slobodan Milosevic ingin menghabisi semua etnis Bosnia Hersek, habis semuanya. Itu terjadi tahun 90-an. Lalu kemudian sekarang berdamai. Lalu kemudian bagaimana pembantaian di Irak, dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel. Dengan mengakui itu sebagai ibu kota Israel, maka semua orang yang berada di dalam itu tidak lagi diakui sebagai orang Palestina. Efek daripada itu adalah bahwa ini tidak lagi dianggap sebagai milik umat Islam, tapi justru sebagai orang Islam yang memiliki tempat ibadah di tanah orang kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka banyaklah al-haraj, pembunuhan. Dulu pun ada juga pembunuhan, betul, tak salah. Ada Romawi membunuh Persia, Persia membunuh Rom, itu biasa, itu terjadi. Tapi zaman sekarang pembunuhan merajalela karena alat untuk membunuh itu diciptakan lebih banyak. Senjata-senjata dari besi diciptakan lebih banyak lagi untuk menghabisi umat manusia. Maka itulah yang dikatakan Nabi, yakfirul haraj. Apa salah kita? Mengapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Mengapa kita tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali? Maka ada kabar gembira dari Nabi SAW. Al-ibadatu fil haraj. Orang yang tetap istiqamah beribadah fil haraj, ketika banyak pembunuhan ini, tetap imannya kuat, tetap dia istiqamah. Kahijratin ilayya, seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqamah dalam keadaan banyak pembunuhan, dan kita seperti orang yang berhijrah walaupun sudah 1439 tahun lampau, tapi kita tetap diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti orang yang berhijrah. Makanya sekarang ada orang istilah, ini adalah hijrah saya, ini adalah momen hijrah saya. Sebenarnya tidak lagi ada hijrah. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah, tidak lagi ada hijrah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari batil kepada hak, pindah dari syirik kepada tauhid, pindah dari jahil kepada ilm. Itulah makna daripada hijrah. Kemudian yang keenam, hatta yaksura fikumul mal fayafidu. Banyak orang yang melimpah ruah hartanya sampai yafidu, seperti air yang penuh tumpah. Banyak orang-orang kaya. Dulu orang hanya kaya tapi masih ada batasnya. Sekarang ada orang yang amat sangat kaya tanpa batas, tapi tidak tahu lagi dia mau dibuat kemana kekayaan ini. Dan itu terjadi hari ini. Dulu orang kaya kerana dia berniaga, bekerja. Ada orang kaya karena dia menjual emas. Ada orang kaya karena dia beternak sapi, kambing. Ada orang kaya karena dia membuat kolam ikan. Artinya dia bekerja, keluar peluh keringatnya baru dia kaya. Hari ini ada orang yang duduk-duduk saja, tapi kekayaannya amat sangat melimpah ruah. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW terwujud hari ini, yang menunjukkan hari kiamat itu hampir saja terjadi. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun, Nabi melihat ada seorang perempuan tua yang melambaikan tangannya memanggil. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia yang sudah tua. Walaupun sudah tua, dia tetap berhias kerana dia tak ingin tua. Dunia dengan usianya yang tua, hampir kiamat, dia tetap berhias dengan perhiasan-perhiasan harta benda, dengan binaan-binaan yang besar. Tapi sebenarnya dia semakin tua, dan sampai masanya terjadilah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya, berkeping, tak bermakna sama sekali. Maka ini salah satu tanda yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian hadis berikutnya disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Tetap dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijma' pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar, dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul. Kota Islam, negeri Islam yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifunal kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Barrafa'allah, Allah mengangkatnya, dan dia belum meninggal dunia sampai masanya menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid, dia mengajak orang salat berjamaah, dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun, kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Ustaz Abu Somad, seorang dai kondang asal Indonesia yang dikenal luas karena ceramah-ceramahnya yang tegas, lugas, dan seringkali menyentuh isu-isu kontroversial dalam perspektif Islam. Dalam beberapa kajian dan ceramahnya, beliau mengangkat tema tentang tanda-tanda di akhir zaman. Ustaz Abu Somad membahas topik yang tidak sekedar perspektif geopolitik, tetapi juga dikaitkan dengan nubuah atau ramalan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Salah satu konflik yang sering disorot dalam dunia kali ini adalah potensi pecahnya perang besar antara Israel dan Iran yang sudah terjadi hari ini. Ustaz Abu Somad menjelaskan bahwa konflik di akhir zaman bukan hanya soal politik atau ekonomi, tapi menyimpan dimensi spiritual dan eskalogi akhir zaman. Dalam pandangannya, perang ini bisa menjadi bagian dari rentetan tanda besar kiamat, seperti fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam beberapa kesempatan, beliau juga menyampaikan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel bukan hal baru. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan besar dunia bersatu melawan pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi ideologi dan kepentingan global. Ia mengutip berbagai literatur Islam klasik dan kontemporer untuk menggambarkan betapa konflik semacam ini telah disinggung sejak zaman Rasulullah SAW. Ustaz Abu Somad sering menekankan bahwa umat Islam harus
melek dalam perkembangan global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah. Kita tidak boleh hanya menonton saja, tapi juga mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang benar, amal yang ikhlas. Karena perang akhir zaman bukan hanya tentang senjata dan teknologi, tapi siapa yang tetap teguh pada agama kita, fitnah besar yang akan terus melanda. Beliau juga mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam seringkali kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diimbau umat Islam untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi isu-isu internasional, karena memang menurut pakar di Indonesia juga menyampaikan bahwa yang terjadi hari ini antara Iran dan Israel itu bisa meluas kemana-mana, yang akhirnya Indonesia sendiri, negara tercinta kita, akan mendapatkan dampak dari peperangan itu tadi, meskipun kita hanya sekedar pengamat atau bisa jadi sebagai jurita resmi dalam konflik yang terjadi di dunia ini. Akhirnya apa yang disampaikan oleh UAS tentang akhir zaman, tanda-tandanya bahwa emang benar bumi kita itu sudah semakin mendekati pada akhir zaman, yakni kalau dalam Islam disebutnya sebagai kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Somad dan terus mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.